Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan Yusuf, selaku Kepala Bidang Pencegahan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan implementasi aksi perubahan dengan judul Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Relawan Kebakaran dalam Tatanan Lingkungan Siaga Ancaman Gangguan Api. Yang dimaksud dengan lingkungan siaga adalah bagaimana kita menciptakan ketahanan kebakaran lingkungan pada lingkungan kelurahan atau yang bisa lebih kecil lagi, baik itu RW maupun RT. Namun dalam kesempatan ini kita membatasi ruang lingkupnya pada lingkungan kelurahan. Untuk penyusunan aksi perubahan, kita diawali dengan penyusunan draft tentang pedoman teknis ketahanan kebakaran lingkungan. Kita mengadakan rapat-rapat pembahasan, kemudian juga kita mengundang narasumber untuk menyusun pedoman teknis tersebut. Kemudian setelah ada draft awal, kita juga mengkonsultasikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Alhamdulillah kita bertemu dengan Direktur MPBK, Manajemen Penanggulangan Kebakaran, untuk meminta saran masukan terkait dengan draft pedoman teknis tersebut. Setelah kita selesai melaksanakan penyusunan draft, maka kita lakukan FGD dengan mengundang beberapa stakeholder, diantaranya ada forum RW, kemudian juga Karang Taruna, kemudian juga aparat kewilayahan, untuk menyusun pedoman teknis sistem ketahanan kebakaran di lingkungan. Setelah itu kemudian juga setelah kita selesai kita FGD-kan, maka hasil masukan-masukan dari FGD kita susun rancangan akhir, draft akhir, baru kemudian kita lakukan penandatangan SK keputusan Kepala Dinas tentang pedoman teknis tersebut. Setelah kita menandatangani surat keputusan Kepala Dinas tentang pedoman teknis kelurahan lingkungan siaga, maka kita menentukan lokus di wilayah mana kita akan coba menerapkan pedoman tersebut. Maka kita kumpulkan beberapa kelurahan, kemudian juga kita profiling kelurahan mana saja yang memang punya tingkat kerawanan kebakaran yang cukup tinggi. Kemudian setelah itu baru kita tetapkan lokus yang akan kita lakukan implementasi dari pedoman teknis tersebut. Setelah kita melakukan pembahasan, kemudian kita profiling kelurahan mana yang memang memungkinkan untuk dilaksanakan implementasi tersebut, maka kita tetapkan Kelurahan Campaka untuk menjadi prototipe lingkungan siaga ini. Untuk penerapan implementasinya, setelah ditetapkan Kelurahan Campaka, maka kita berkoordinasi dengan lurah setempat untuk mempersiapkan langkah-langkah penerapan dari pedoman teknis lingkungan siaga dimaksud. Tentu dalam satu lingkungan siaga itu harus memenuhi beberapa aspek, baik itu sarana prasarana, kemudian juga SDM dan manajemennya. Oleh karenanya kami meminta kepada Pak Lurah Campaka untuk dapat mengusulkan nama-nama orang-orang yang akan kita lakukan bimbingan teknis relawan pemadam kebakaran. Setelah kita lakukan bimbingan teknis, kemudian juga kita menyerahkan sarana prasarana pemadam yang akan dipergunakan di lingkungan kelurahan. Kami menyerahkan pompa jinjing sebagai pompa pemadam di lingkungan, agar nanti masyarakat punya kesiapsiagaan, punya sarana prasarana, sehingga ketika terjadi insiden kebakaran masyarakat paham apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, baik itu di aspek pencegahan maupun penanggulangannya. Sehingga setelah itu semua mereka dapat bimbingan teknis, mereka telah laksanakan, kemudian sarana prasarananya ada, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan simulasi kebakaran dan evakuasi.
Sebelum tahapan simulasi, di dalam bimbingan teknis dimaksud juga kita mengajarkan kepada para relawan kita untuk aspek P3K-nya. Bagaimana melakukan pemberdayaan terhadap patah tulang atau pengobatan pada kecelakaan, itu kita ajarkan, kita ajarkan dengan ke P3K-nya. Kemudian setelah itu baru kita susun skenario simulasi kebakaran dan evakuasi, yang mana nanti masyarakat menyusun jalur evakuasi, kemudian menyusun pos penampungan sementara, dan setelah semuanya siap baru kita laksanakan simulasi kebakaran dan evakuasi. Setelah relawan pemadam kebakaran atau Redcar Kelurahan Campaka terbentuk, mereka telah mendapatkan bimbingan teknis, kemudian juga mereka paham bagaimana fungsi dan peran seorang Redcar. Tentu mereka juga harus melaksanakan kegiatan-kegiatan baik itu menyangkut ke pencegahan maupun ke penanggulangan, di mana di aspek pencegahan mereka harus melaksanakan sosialisasi, bagaimana mereka mengedukasi masyarakat. Dan setelah itu tentu kami di Dinas Kebakaran perlu mengetahui apakah Redcar itu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 360, kemudian juga di dalam Perwal nomor 12 tahun 2022 tentang pedoman pembentukan relawan pemadam kebakaran. Nah, segala aktivitas baik itu menyangkut kepenyuluhan maupun penanggulangan, dalam hal ini mungkin simulasi kebakaran, itu dilaporkan dalam bentuk sistem informasi. Oleh karenanya kita susun draft awal bagaimana sistem informasi itu agar memenuhi aspek-aspek yang kita inginkan, yang ingin kita ketahui dari setiap aktivitas Redcar yang nanti akan mereka laporkan melalui sistem informasi. Sistem informasi pengukuran kinerja relawan kebakaran disusun atau dibuat dimaksudkan untuk menjadi media pelaporan atau media informasi antara relawan pemadam kebakaran di kewilayahan dan kami di dinas. Maka di dalam sistem informasi tersebut memuat terkait dengan e-book atau bahan sosialisasi baik itu lembar singkap maupun safety home, sehingga masyarakat atau relawan pemadam kebakaran materi-materi yang akan mereka lakukan penyuluhan kepada masyarakat dapat diunduh di dalam website tersebut. Setelah itu mereka juga dapat melaporkan kegiatan-kegiatan penyuluhannya melalui website tersebut, sehingga kami di dinas akan mengetahui Redcar kelurahan mana yang aktif melaksanakan tugasnya dan Redcar mana yang tidak aktif melaporkan tugas-tugasnya, sehingga kami di dinas dapat melakukan pembinaan ke wilayah kepada Redcar yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Tentu ini sebagai monitoring dan evaluasi kami setelah kita melaksanakan bintek Redcar di setiap kelurahan di wilayah Kota Bandung. Sistem informasi pengukuran kinerja relawan kebakaran pada tahap jangka pendek ini, kami secara jujur disampaikan bahwa sistem informasi ini belum sempurna, karena memang secara anggaran kita tidak memiliki anggaran untuk penyusunan website ini.
Namun dalam laporan implementasi aksi perubahan ini kami menyampaikan prinsip-prinsip yang akan nanti ditampilkan di dalam sistem informasi tersebut, dan kami bisa sajikan secara gambaran umum sistem informasi pengumpulan kinerja relawan kebakaran ini, sehingga nanti kami juga berkomitmen dengan mentor, dengan bidang sarana prasarana sebagai pengampu data dan informasi, agar nanti di dalam anggaran perubahan 2023 ini kita akan melakukan penyempurnaan atau pengembangan website ini, sehingga dari tahun ini kita sedang berjalan melaksanakan bimbingan teknis untuk 35 kelurahan di Kota Bandung. Pada akhirnya sistem pelaporan ini melalui website ini kita bisa efektifkan setelah perubahan anggaran nanti. Pelatihan ini memberikan gambaran, memberikan wawasan yang luas kepada kita, khususnya para pengurus di daerah. Ini sangat penting sekali, karena insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Tentunya harapan kami dengan adanya aksi perubahan beliau ini, Bapak Kabid ini, Pak Kurniawan, kami sangat mendukung sekali dengan kaitan aksi perubahannya. Semoga dengan adanya aksi perubahan ini menunjang dari kinerja Pak Kabid dan menjadikan motivasi buat kami. Mendukung rencana aksi yang akan dibuat oleh Saudara Kurniawan Yusuf SE. Mudah-mudahan sistem informasi yang merupakan rencana aksi ini bisa lebih bermanfaat, mudah diimplementasikan, terutama dalam aspek pencegahan kebakaran di Kota Bandung. Demikian laporan aksi perubahan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita susun, apa yang kita gagas dan menjadi inovasi dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Bandung.